warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asam urat makan daun salam, diminum ketika pagi. Karena belum semangat jawaban salam, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan ke Bagan Batu, pergi dengan Datuk Majid. Mengapa saya tak pakai sepatu? Karena tadi bawa dari masjid. Dari subuh tadi belum balik deh, Pak. Langsung ke Siko. Mohon maaf, mohon ampun bapak-bapak sekalian, saya pakai sendal jepit ini. Mohon maaf. Sungguh enak si air nira. Nira dibeli dengan Ibu Inor. Hari ini kita sangat gembira karena berjumpa dengan 3 orang gubernur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Sohibul Bait, kami cuma manggil lu Kak Ili. Itulah panggilan yang melekat dari dulu. Karena yang ngasih tahu Ucuios, ayo kita ke rumah Kak Ili, itulah dia. Jadi tak tahu nama lengkap dekat, tahunya Kak Ili Ongah Badar itu aja. Beserta keluarga semuanya yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Saleh Jasid, gubernur pada masanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Anas Makmun, gubernur pada masanya. Dan yang terhormat Bapak Haji Wan Tamrin Hashim, juga gubernur Riau pada masanya. Hebat orang Rokan Hilir kok. Tiga uang Rohil menjadi gubernur, luar biasa. Kemudian saya hormati Bapak Johar Firdaus, Dr. Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau pada masanya. Hebat dah, Ketua DPRD pun ada uang Rohil. Yang saya hormati Kanda Surya Arfan, kandidat doktor, Sekda Rokan Hilir pada masanya. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat. Yang besar tak disebut nama, yang kecil tak disebut gelar, tapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini merupakan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa yang saya hormati Bunda Saleh Jasid yang hadir di sini. Semoga sehat selalu ya Bu. Kemarin dirawat di rumah sakit, kami hadir untuk melihat Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saudara pun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada 2 momen kita datang kemari ini. Yang pertama bersempena 4 tahun meninggalnya saudara kita, tokoh masyarakat Riau, Ongah Badar, Muhammad Badar Ali Majid. Badar Ali Majid. Yang kedua, terhib Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan. Selesai 2 hari tadi, langsung kita makan. Usah lama-lama. Yang penting selesai, langsung kita makan. Sesuai? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara masalah kematian, maka setiap kita pasti menghindari, belum ingin mati. Betul tak? Betul. Sebelum Ramadan ini, banyak saudara-saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita. Tak jumpa dengan Ramadan tahun ini.
Mungkin orang tua kita, istri, suami, anak, cucu, keluarga, sahabat meninggal, tak bisa berjumpa dengan Ramadan. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya masih terbayang Kak Eli bagaimana senyum dan golaknya ngah badarku. Kalau dia sudah golak, ya Allah, pocah dunia kau dibuat. Sodak dah ngah golak itu. Makanya itulah yang membuat Kak Eli kau tak nikah lagi. Tak dapat mencari seperti Allah Badar. Tak dapat. Kan orang tak mau, banyak orang mau. Iyalah. Tapi dia tak mau karena susah mencari sosok Allah Badar itu. Orangnya setia, gigih, sayang dengan keluarga. Sampai dia membuat taman seperti ini. Luar biasa. Mudah-mudahan Kak Ili berjumpa dengan Allah Badar dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti ini, kita selalu merindukan orang yang pergi dahulu. Kalau berbicara masalah orang tua, selalu air mata ini mengalir. Berbicara masalah suami, istri, selalu mengalir air mata kita ini. Kata Roma Irama, kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kepergiannya sungguh berharga. Ada yang hafal? Apa lagi? Sungguh sakit aku rasa kehilangan dia. Sungguh sakit aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa. Bau terasa kalau sudah tak ada. Tadi dah dibuka. Dulu ketika hidup, abang masih mengorok. Kalau tidur ngorok, pocah rumah pada buatnya. Tapi kini indu ingin mendengar suara ngorok. Seperti itu. Suatu kali seorang suami melapor kepada saya, Ustaz, tolonglah, pening aku dengan bini aku ini, Ustaz. Kenapa? Banyak cerewetnya. Oh, bukan asal balik rumah ada yang merepet dia kok. Pening aku, Ustaz. Ya, doa aja lah, pandai-pandailah apa dengan rumah. Jangan buat apa yang dibenci dia. Udah aku buat semua dah, Pak. Aku tolong menyuci, cuci piring, membersihkan rumah, memasak pun dah pipi. Masih merepek, masih Ustaz. Jadi suatu kali dibantunya stroke bini dia kok. Takkan ngaku balik. Ustaz, tolong doakan. Apa? Bini aku stroke. Jadi tak bisa bercakap dah Ustaz. Elok lah kata aku. Tak ada merepek lagi kata aku kan? Oh tidak Ustaz. Aku rindu dengan suara merepek bini aku tu balik. Anda tak bisa merepek. Ternyata kita rindu dengan sesuatu yang kita benci. Jadi ibu-ibu merepek tu. Pasti bapak-bapak suka. Tetapi ibarat gam itu menyerap makanan, betul kan? Jangan terlalu banyak gam itu asin, tak tolong makan. Jadi merepek itu sewajarnya saja. Bumbu Pak, bumbu. Kalau terlalu banyak merepek, kesian. Pendek umur laki ibu itu. Stres, stroke, togak, mati. Jadi jatuh. Jadi kalau sayang bini, jangan banyak merepek. Itu kuncinya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kak Ili mengundang kita semua, keluarga, tokoh masyarakat, petinggi-petinggi rohir kumpul semua, keluarga kumpul di sini. Dia hidangkan makan. Aku tengok tadi itu
macam-macam menunya. Iko makan bosai, iko dalam mengalir pahalanya untuk siapa? Kalau diniatkan itu untuk Ongah Badar, mengalir pahalanya untuk Ongah Badar. Tersenyum kini dalam tubuh dia kok. Wah, bini aku masih ingat dengan aku. Makanya kita ketika bulan Ramadan semua apa namanya? Kendui arwah. Mendoakan arwah almarhum orang tua, keluarga-keluarga kita supaya apa? Supaya mereka tenang, ya mampunya, yang tak mampu jangan dipaksakan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak istri yang baik, yang setia, dia pasti selalu mengingat ayah dan suaminya. Sudah pasti. Memang kita berada pada alam yang berbeda. Sekarang alam ruh di alam barzah. Tapi ingat, belum selesai pengabdian kita. Belum selesai bantuan kita untuk beliau. Bagaimana caranya? Sedekah. Niatkan, ya Allah, aku sedekah untuk suamiku Ongah Badar. Aku sedekah untuk ayahku Ongah Badar. Sampai tadi kita semua mendoakannya. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa seorang anak kepada ayah tanpa hijab sampai langsung. Belum putus pengabdian kita kepada orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, aku perintahkan kepada kamu untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Ketika hidup berbakti, ketika meninggal pun berbakti. Bagaimana caranya? Mendoakan mereka, baca Al-Quranul Karim, bersedekah yang diniatkan kepada orang tua. Sampai saudaraku sekalian, habis sholat subuh, ambil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai pahala pada orang tua gitu. Maka setiap sholat jangan lupa mengaji, saudaraku sekalian. Mudah-mudahan hari ini yang dilakukan oleh Kak Ili dan keluarga, semua pahalanya tercurah kepada almarhum Ongah Badar. Semoga ditempatkan bersama orang yang soleh, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan bersama orang yang soleh, dan kuburannya sebagai Raudatul Jannah. Yang pertama. Yang kedua, terakhir Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Mengapa kita gembira menyambut Ramadan? Lalu ada apa dengan Ramadan? Dulu saya masih ingat, kalau doke Ramadan, ayah mencari kayu bakar, boleh sekuni, minyak lampu, minyak goreng, apa nih, gula, Kopi. belacan, ikan asin. Karena menyambut Ramadan, karena bulan puasa tak apa-apa nih. Kita bisa fokus dan konsentrasi beribadah. Begitu gembiranya orang tua kita menyambut bulan suci Ramadan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah bernama Tal'ah bin Ubaidillah. Suatu ketika dia bermimpi. Dia bermimpi ada punya dua orang sahabat. Yang satu sahabatnya berperang jihad fisabilillah langsung meninggal. Yang kedua sahabatnya ikut berperang tapi tak meninggal. Sakit setahun baru meninggal. Lalu dia bermimpi. Dia bermimpi di depan sorga ada panggilan. Masuk ke dalam. Yang dipanggil pertama adalah yang meninggal karena sakit, bukan yang berperang fisabilillah. Yang kedua boleh dipanggil yang meninggal karena fisabilillah. Dicerita kepada kawan, tak percaya sahabat Rasulullah, pembongak loh. Tak ada tuh doh. Setahu kami yang masuk dalam surga adalah yang mati karena fisabilillah, jihad di jalan Allah. Bongak ada tuh, pembongak tak ada tuh doh. Tak apa pembongak.
Sampailah cerita kau kepada Rasulullah. Akhirnya dipanggil Rasulullah Tal'ah. Wahai Tal'ah, tolong kau ceritakan tentang mimpimu. Diceritakan Tal'ah. Apa kata Rasulullah? Benar mimpi Tal'ah. Yang masuk pertama adalah orang yang meninggal karena sakit. Yang kedua baru yang meninggal karena fisabilillah. Mengapa wahai Rasulullah? Kata sahabat, karena setelah dia ikut perang, dia selamat, dan dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia jumpa dengan bulan Ramadan, dia beribadah dengan full time selama 1 bulan. Boleh jadi dia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang membuat derajat sahabat yang meninggal karena sakit tadi lebih dulu masuk daripada orang yang mati berperang. Makanya orang semua merindukan Ramadan. Dan boleh jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Tak ada jaminan. Kalau ada bisa menjamin, aku nak bayar. Ada tak bisa menjamin sampai tahun depan nyawa kita panjang? Tak ada Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita ini diberikan umur yang panjang dan berkah. Alhamdulillah. Luar biasa. Walaupun mereka sudah berumur, tapi masih sehat. Walaupun jalan sikit agak biasalah lutut, tidak. Kalau orang tua nama biasa, tetapi mereka tetap sehat. Setiap acara diundang selalu. Mudah-mudahan orang tua kita ini selalu sehat, yang bisa memberikan nasihat binaan kepada kita masyarakat rohani. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang mesti kita lakukan menyambut bulan Ramadan, yang pertama adalah kita meminta maaf kepada orang tua kita yang masih hidup. Rasulullah ketika dia naik ke atas mimbar, naik mimbar di tangga yang pertama, dia ucapkan amin, yang kedua amin, yang ketiga amin. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menyebutkan amin, amin, amin? Rasulullah menjawab, aku mengucapkan amin ketika itu malaikat berdoa, jangan engkau terima orang yang berpuasa yang tidak mendapat ampunan daripada orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Lalu, wahai Allah, jangan engkau terima orang yang puasa tapi seorang istri tidak mendapat ampunan daripada suaminya. Amin. Yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa orang yang tidak mau memaafkan dosa kesalahan sesama temannya. Amin, kata Rasulullah. Makanya sebelum masuk Ramadan ini perlu kita lakukan yang 3. Kepada orang tua yang masih hidup, silakan. Yang sudah meninggal, biasa kita kemana? Ziarah kubur, mendoakan orang tua kita, ya kan? Biasa menangislah di kubur tuh, ingat jasa orang tua kita, ya kan? Kita kok hebat, bosan kenapa? Karena orang tua. Apalagi emak kita, ibu kita. Kita hebat kenapa? Dilahirkan oleh emak kita. Jangan lupa ziarah kubur yang punya waktu. Tapi ke kubur dah elok jalan, inilah informasinya. Dah lumayan lah kan, jalan ke kubur dah elok gini. Alhamdulillah. Jadi tak ada alasan tak balik ke kubur dia tau. Ziarah copek. Masih ada beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke kuburan orang tua kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak, maka dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Hitam jidat kita sebagai seorang anak. Salat siang malam, mengaji, tahajud, baca Al-Quran, bersedekah, tapi tidak mengabdi kepada orang tua, demi Allah, maka engkau tidak akan mencium bau surga, saudaraku sekalian. Mencium bau surga pun tidak, apalagi masuk dalam surga. Suatu kali
Orang tua di kampung, emaknya menelpon anaknya di Jakarta. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Dah 3 bulan kau tak mengirim duit untuk emak. Apa sebab? Kami baru bangun rumah nak. Alhamdulillah kau bangun rumah. Tak lama itu ditelepon lagi, nak, udah 6 bulan tak mengirim duit. Kami baru beli mobil mak. Alhamdulillah kau beli mobil nak. Alhamdulillah. Tak lama ditelepon lagi, mak kami baru umroh sekeluarga mak. Belum dapat mengirim duit untuk umat lagi. Yang kompek dia telepon lagi, nak, dah setahun kau tak mengirim duit untuk umat dah. Tak apa jauh kau. Mak, kami baru membeli anjing mak. Nilainya 20 juta. Kandangnya 25 juta. Sebulan biaya perawatannya 10 juta. Habis duit itu situ mak. Temono mak itu. Nak, tolong ingat cakap umat. Kalau boleh umat meminta kepada Allah, demi Allah umat akan meminta dilahirkan bagi seekor anjing, supaya kau rawat umat seperti anjing. Dan ingat nak, mulai hari kau jangan kau telepon umat ini. Ya, anggap ya umat dah mati. Tutup telepon. 3 hari setelah itu dah berkobar meninggal umatnya. Menyesal, tak ada guna lagi menyesal. Umat mati dalam sakit hati dengan anak. Mencium bau surga pun tidak. Anak-anak yang seperti itu sudah ratus. Oleh sebab itu, orang tua yang masih hidup, ingat mereka. Tak dapat balik kampung, kirim, transfer. Kini dah canggih dah. BRI ada di mana-mana. Kirim. Tak dapat sikit, banyak. Balik. Tak dapat banyak, sikit. Dia potong ada. Jangan sampai tidak mengirim. Perhatikan. Jangan di rumah kita hidup makan ondang, gulai ikan patin, ikan kakak, mewah. Di kampung rumah maka sama belajar ikan asin, ya Allah. Kita sakit bobe di awal bros. Ke Malaysia, ke Singapura, bobe kalau sakit, mak ini sup. Oh iya, ketompe apa mak? Weh, tome-tome. La ilaha illallah. Mak yang tua sakit di sup, ketome-tome. Atau bawa air putih je ustaz. Ada seorang anak yang tega seperti itu kepada orang tuanya. Ada seperti itu. Dia lupa dari mana dia lahir. Dia lupa siapa yang membesarkan dia. Dia lupa sampai keluar darah ketika ibu yang melahirkannya. Menjerat ibunya kesakitan. Dia lupa. Sampai banyak ibu-ibu yang meninggal merenggangkan nyawanya yang terakhir. Kenapa? Melahirkan anak yang tercinta. Dia lupa ayahnya yang menjadi joki siang dan malam. Dia lupa sampai berkeriput, hitam kulit ayahnya tuh nak. Sampai dia kadang-kadang tak makan, yang penting anak makan. Ayah yang penting anak ini boleh aja, walaupun dia pakai baju yang kuyak-kuyak. Begitu pengorbanan ayah kita terhadap anak. Yang penting anak sukses, yang penting anak makan, yang penting anak berhasil. Walaupun dia susah, dia payah mencari uang. Tapi sudah berhasil. Banyak di antara kita yang lupa dengan orang tua kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, menghadapi bulan puasa ini mesti kita persiapkan. Yang pertama iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah amal, yang keempat harta. Ini kalau dibahas sampai ompek ini subuh esok selesai. Oleh sebab itu saya ringkas saja, iman, kita kuatkan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, lakukanlah puasa kepada orang beriman. Kita semua ini adalah orang-orang yang beriman. Kita kuatkan iman kita. Yakin yakin bahwa Allah itu ada, yakin malaikat itu ada, yakin Al-Quran itu ada, Rasul ada, hari kiamat ada. Kita yakin kepada Allah. Kita kuatkan keyakinan itu.
Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Al-Baqarah 260 berdialog dengan Allah. Wahai Allah, aku ingin tahu bagaimana engkau menghidupkan dan memati makhlukmu. Kata Allah, hai, tak percaya dengan aku? Percaya Allah. Nah, baiklah. Tapi mengapa kau tak menanya itu? Supaya aku lebih yakin ya Allah, supaya aku lebih ta'zim atas kehebatan, keluar biasaan engkau wahai Allah. Kata Allah, ambil ompe itu, bu, cincang-cincang buang itu, cincang-cincang di satu engkau letakkan di bukit, beberapa bukit yang jauh diletakkannya. Setelah itu buang itu datang hinggap di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ta'zim dia dengan kekuatan dan kebesaran Allah. Ini perlu kita perkuatkan menjelang Ramadan. Yang kedua, mesti berilmu. Belajarlah, buka buku balik bagaimana fikih puasa, yang membatalkan puasa, sunnah puasa, segala macamnya mesti kita pelajari. Orang yang baik beramal adalah yang berilmu. Yang ketiga, beramal. Mari kita tingkatkan amalan kita. Cuma banyak kan kadang di kampung-kampung, tapi bukan di Siko, di kampung-kampung. Kalau terawih biasa mencari imam yang copek atau yang lambek. Yang copek. Copek menjawabnya. Copek. Termasuk kami untuk coaching itu dulu. Wah, dengan kanda sorry Arfan loh. Mencari imam yang copek. Ada dulu nama Pak Ajentol. Kalau dah dia imam, la ilaha illallah. Yang sopo boleh buat selesai. 23 boleh lagi. 23 boleh. Jadi suatu kali kawan saya, ayo Kamal kita ke sana, itu imamnya copek. Ayolah. Oilah. Sekali dia jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh mak, kau subuh bos selesai. Kata kau copek apa kau? Kikikiknya bola. Dah malam besok cari lain. Jangan seperti malam salam lain. Cari baju lain. Kau copek kau, hei. Sekali solat itu, punya imam malam semalam juga. La ilaha illallah. Mau, berapa 23. Dulu kalau kami di rumah itu 23 rakaat tak ada. Yang seboleh tak ada dah. 23. Baik. One day one juz. Satu malam satu juz. Mau menggigil lutui orang. Tapi itu uang dulu. Kalau kini kau insyaAllah lebih kurang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting juga kita mesti mengumpulkan harta. Untuk apa? Untuk berbuka, untuk sahur, untuk bersedekah, untuk berinfak. Karena orang yang berinfak, bersedekah di bulan Ramadan, maka pahalanya sangat besar. Itu yang paling penting. Jadi kalau ingin mengajak berbuka bersama, ada kanda ilot di belakang, lupa tak nampak dari bak. Aku kok tak bisa melupakan dong ilot kau dah. Banyak nasi memakan di rumah dulu. Waktu dulu ucu Yosko tinggal sama pengilot. Jadi aku asal tak ada makan di rumah, aku pergilah situ. Datang pas waktu jam makan. Aku tahu Kak Idam dah siap masak kan. Yos, bawa gambar makan. Selamat aku dalam hati. Selamat makan siang Aiko. Dan itu selalu. Oleh sebab itu Bang Ilot minta ampun dari ujung rambut sampai kaki, izinkan yang aku makan. Tak terhitung. Kalau boleh mungkin bertonton banyak. Sama dengan orang tua aku sendiri. Salam untuk Bang Ilot dan Kak Idam. Saudara dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting di dalam bulan Ramadan, tolong ingat, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ada orang one day one juz. Tapi ingat, ulama kita dulu one day 3 khatam. Macam mana tu? Tak ada baju lain. One day, satu hari 3 kali khatam. Tak ada baju lain. Kenapa? Karena mereka tahu betapa besar pahalanya membaca Al-Quranul Karim. Tapi kita dapat
satu Ramadan itu hafal juz apa tuh? Khatam satu juz pun alhamdulillah dah hebat kita. Sudah hebat. Tapi kalau bisa lebih elok. Bisa 2 kali, 3 kali lebih mantap. Tapi ingat, jangan pernah lupa dalam membaca Al-Quranul Karim. Orang yang membaca Al-Quran pahalanya untuk kita, untuk orang tua kita, dan membuat badan kita sehat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat atau penyembuh bagi orang-orang yang mukmin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa melanjutkan ceramah ini karena sudah melambai makanan kita yang disiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Dan sekali lagi mohon maaf bapak-bapak, orang tua kami, para alim ulama, bapak ibu sekalian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Terima kasih. Wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.